kisah Nabi Sulaiman. Sebelum ceritanya kita mulai, buka mata dan pikiran kalian, karena inti cerita ini akan kita mulai. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu keturunan Rasul dan Raja, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Sebelum Nabi Sulaiman diangkat menjadi seorang Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud merupakan seorang pemegang kerajaan terbesar di dunia dan juga seorang Rasulullah. Nabi Sulaiman diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin Bani Israel. Beliau menjadi seorang pemimpin yang sangat baik dan bijaksana, sehingga hal ini berhasil membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Di samping itu, Nabi Sulaiman diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian disebut sebagai mukjizat, yaitu dapat mengerti bahasa binatang. Hal ini sebagai termaktub dalam salah satu surat Al-Quran yang artinya, "Hai sekalian semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu, agar kalian tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Mendengar itu, Sulaiman tertawa seraya berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku buat bersyukur kepada Engkau yang telah memberikan karunia kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hambaku yang soleh." Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan kecerdasan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan anak seusianya. Bahkan di usianya yang masih belia, Nabi Sulaiman kerap menangani dan memecahkan berbagai masalah yang terjadi di antara warga Bani Israel. Hal ini terjadi saat Nabi Sulaiman diajak ayahnya, yaitu Nabi Daud, ke suatu majelis untuk menangani berbagai macam perselisihan. Tentu saja ajakan ayahnya ini bukan tanpa alasan, sebab Nabi Sulaiman dikenal memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menentukan sebuah keputusan. Maka tak heran apabila akhirnya Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya untuk memimpin Bani Israel. Tak hanya itu, beliau juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis diceritakan secara lengkap dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk mendatang menemui beliau. Surat tersebut juga berisi himbauan dari Nabi Sulaiman agar Ratu Balqis dan para pembesarnya tidak bersikap sombong terhadapnya. Nabi Sulaiman memerintahkan burung butbut agar mengantarkan suratnya kepada Ratu Balqis. Hal ini tercantum dalam surat Al-Quran yang artinya, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Surat An-Naml ayat 28. Setelah itu, sampailah surat ini kepada Ratu Balqis, kemudian ia baca. Berikut ini merupakan isi surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Balqis. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini adalah daripadaku Sulaiman. Janganlah engkau bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Selanjutnya Ratu Balqis memberitahu kepada para pembesarnya bahwa ia telah menerima surat dari Nabi Sulaiman, sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 29 berikut ini. Berkata Balqis, pembesarnya, "Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia." Surat Quran An-Naml ayat 29. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya kandungan isi surat itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Naml ayat 30. Setelah itu, Ratu Balqis meminta saran kepada pembesarnya secara tersirat. Pada pembesar Ratu Balqis menyarankan agar mengangkat senjata menemui Nabi Sulaiman. Sebagaimana dalam salah satu surat Al-Quran berikut ini, berangkatlah Ratu Balqis dengan membawa 12.000 pasukannya. Menurut pendapat yang lain disebutkan bahwa jumlah tentara yang dibawanya pada saat itu sangat banyak.
sehingga dari jarak 1 farsak dapat mendengar suara gemuruhnya. Quran Surat An-Naml ayat 37. Nabi Sulaiman pun memerintahkan jin Ifrit agar memindahkan atau mendatangkan istana Ratu Balkis dengan jarak waktu antara Nabi Sulaiman duduk hingga berdiri dari singgasananya. Dan Ifrit menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman untuk mendatangi istana Ratu Balkis. Ifrit dari golongan jin berkata, yakni aja ceritanya. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan sampai ketinggalan video yang lainnya. Terima kasih.